Seandainya pada saat itu Yesus mengatakan hal ini, ada orang yang mendengar, bukan murid Yesus, ada orang yang mendengar, kemudian dia bertobat, kemudian besoknya dia mati. Orang yang bertobat dan mati itu kira-kira menurut Pak Kris masuk surga, masuk neraka? Orang yang mati itu, yang bertobat itu, dia masuk surga seperti kata Pak Kris. Sebab mati. Yesusnya belum disalib, Pak. Hah? Yesusnya belum disalib. Oh, Yesus kan tadi saya bilang, Iya. Yesus, Matius 9 ayat yang kedua bilang, Iya. dosamu sudah diampuni. Iya. Apakah orang- Yesus nggak bisa ampuni? Bukan. Pertanyaan saya, berarti Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat itu? Berarti Yesus kan sebenarnya tidak perlu mati untuk orang itu. Halo Sobat Naro, bertemu lagi dengan saya utusan Pak Naro, yang selalu senang membongkar mitos-mitos yang selama ini membodohi umat. Pak Naro bilang, edisi kali ini malas untuk menanggapi langsung. Karena lagi-lagi pertanyaannya stupid dari Don Ditan. Jadi beliau memilih cukup mengutus saya saja. Namun kami hadir semata-mata bukan untuk melecehkan kepercayaan Anda, tetapi kami hadir untuk memberikan pilihan hidup bebas dari doktrin menyesatkan. Tentu saja kami akan hancurkan dengan memakai satu-satunya kebenaran, yaitu kebenaran sabda Allah. Pertanyaan ini sebenarnya sangat mudah dijawab bahkan mungkin bagi seorang anak sekolah minggu. Karena itu, supaya Donditan dan domba-dombanya tidak langsung pusing tujuh keliling, mari kita hantar dengan logika sederhana ini. Apakah kalian mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, sehingga dapat mengampuni, menghapus dan memasukkan semua manusia ke surga, tanpa persetujuan atau pilihan dari manusia tersebut? Saya yakin semua akan menjawab iya. Nah, hal inilah yang dilakukan Yesus ketika Dia yang memiliki natur ilahi yaitu Sang Firman Allah yang Maha Kudus, yang tidak terikat oleh hukum manapun, menyucikan umat pilihannya. Seperti yang Dia lakukan kepada orang yang disalib di sampingnya. Atau kepada setiap orang yang waktu itu bertobat dan diampuni oleh Yesus sendiri, sebelum Dia mati di kayu salib. Misalnya, orang yang sakit lumpuh, Zakheus, bahkan wanita yang kedapatan berzina. Namun perlu diingat, bahwa meskipun Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Pengampun untuk hanya sekedar memasukkan mereka ke dalam surga, Tuhan juga Maha Adil. Sehingga di saat yang bersamaan, Tuhan pasti memberikan kesempatan kepada manusia untuk menentukan pilihan hidup mereka. Inilah yang disebut dengan free will. Entah mereka mau percaya kepada Tuhan, atau mau percaya kepada diri sendiri, atau bahkan percaya kepada iblis. Akibat kesalahan Adam dan Hawa yang memilih untuk percaya kepada iblis, maka yang seharusnya waktu itu juga mereka dihukum mati. Namun hanya karena kasih Tuhan yang tidak mau ciptaannya yang paling sempurna itu harus musnah. Maka, sejak saat itu Tuhan sudah menentukan lewat janjinya kepada nabi-nabi sebelum Yesus, bahwa keselamatan akan datang melalui Mesias atau Al-Masih, dengan cara mati di atas kayu salib. Misalnya, ketika Tuhan berfirman kepada Adam, Hawa dan iblis, bahwa akan ada seorang wanita keturunan dari Adam Hawa yang akan melahirkan anak yang nantinya akan meremukkan kepala iblis, dan tumitnya akan diremukkan oleh si iblis. Peristiwa ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah, karena nyatanya iblis selalu berhasil membawa manusia kepada kematian dan manusia tidak dapat bangkit lagi dari kematian itu. Sampai datangnya Mesias yaitu Yesus yang berhasil bangkit dari kuasa kematian yang dibawa iblis, sehingga melalui kematian Yesuslah manusia yang percaya dapat bangkit dan hidup kekal di sorga. Atau ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan membuat ular dari tembaga dan ditaruh pada sebuah tiang, sehingga siapapun bangsa Israel yang waktu itu dipatuk ular di gurun tidak akan mati, ketika mereka melihat ular tembaga itu. Ular tembaga itu adalah simbol pemulihan atau kesembuhan dari racun gigitan ular bagi bangsa Israel. Di mana ini digenapi oleh Yesus. Ketika Yesus berkata ia juga harus ditinggikan seperti ular tembaga yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat kesembuhan kepada bangsa Israel. Ketika Daud dijanjikan tentang keturunannya yang tidak akan mati, alias kekal, yang akan menjadi raja selamanya, dan Allah yang akan menjadi bapanya. Di mana sewaktu hidup dia akan menderita sengsara sebagai hamba Tuhan, tangan dan kakinya akan ditusuk, mereka akan membagi undi atas pakaiannya, dan dia akan berteriak Eli Eli lama sabhaktani. Di mana ini digenapi ketika Yesus dipanggil sebagai anak Daud dan anak Allah, dan kebangkitannya setelah kematiannya,
dan sampai sekarang dan selamanya dia bertahta di sorga. Atau misalnya ketika Yehezkiel bernubuat bahwa ada sekelompok orang-orang di Yerusalem yang akan selamat dari penganiayaan di masa akhir zaman, ketika memakai tanda T di dahinya, di mana itu juga digenapi ketika Yesus Kristus mengangkat orang-orang Kristen ke surga, yaitu yang di dahinya diberi tanda nama Bapa dan Anaknya. Hasil daripada pemberitaan yang dibawa para nabi tadi, adalah banyaknya orang yang percaya kepada Mesias yang akan datang itu. Mesias yang akan menderita demi menebus dosa umatnya. Ketika Daud melakukan mazmurnya tentang hamba Tuhan yang menderita, maka orang yang mendengarnya percaya. Ketika dia dan Nabi Yesaya menceritakan akan lahirnya Raja yang kekal ke dunia, maka keluarga dan bangsanya percaya. Ketika Adam dan Hawa menceritakan Mesias yang akan dilahirkannya, maka anak-anaknya percaya generasi ke generasi. Inilah yang disebut dengan iman warisan yang menghapus dosa warisan. Iman yang benar adalah ketika kita mampu melihat dan percaya ke depan yang belum terlihat mata. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang tahu bahwa besok Sang Pencipta akan memulihkan keadaanku. Bukan iman yang memandang ke belakang atau hanya memikirkan perut kenyang untuk hari ini saja. Jadi kalau Yesusnya tidak mati di kayu salib, hanya sekedar mengampuni dosa dan membuat orang bertobat seperti anak kecil, maka pastilah Yesus dicap sebagai pendusta. Namun jika sebenarnya ia mengetahui, tetapi menyatakan sebaliknya, tidakkah itu berarti ia berdusta? Padahal sifat Tuhan yang sejati mustahil berdusta. Allah dalam Alkitab akan disebut hanya omong kosong, karena dia tidak menepati dan membuktikan janjinya. Tapi karena Yesus adalah Tuhan yang maha menepati janji, tidak pernah mengecewakan, maka dia tetap memilih mati di kayu salib. Karena seandainya Yesus tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sia pertobatan dan iman yang sudah dimiliki oleh orang-orang sebelum kematian Yesus, bahkan pastilah tidak akan ada janji dan iman itu. Hal ini seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 15. Kita ambil contoh kasus orang lumpuh yang dosanya diampuni Yesus. Apakah mereka tahu bahwa Yesus akan mati dan menebus dosa mereka? Jawabannya saat itu tidak. Lalu bagaimana bisa mereka diampuni dan diselamatkan? Jawabannya iman yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi peristiwa ini adalah upaya Yesus agar menjadi tonggak pertama bagi orang lumpuh dan semua yang menyaksikan agar nanti mereka bisa menyaksikan dan percaya kepada berita kemesiasan Yesus alias kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Kalau saat itu mereka tidak diperlihatkan kuasa Yesus yang bisa menyembuhkan dan mengampuni dosa, pasti ketika mereka melihat kematian Yesus pun mereka akan lebih ragu dan menyangkal Yesus sebagai Mesias atau Tuhan, karena Yesus tidak lebih mereka anggap sebagai manusia biasa yang tidak pernah menyentuh atau memberikan mujizat kepada mereka. Berkaitan dengan kasus perkataan Yesus kepada para muridnya tentang orang-orang yang bertobat seperti anak kecil akan masuk dalam kerajaan sorga. Kata bertobat di situ menggunakan kata strapite, artinya diputarbalikan saat sedang jalan. Sebagaimana jika ada polisi yang memutarbalikan pengendara motor yang salah jalur. Maka tentang cara dan kapan orang itu akan diputarbalikan hanyalah wewenang polisi atau hukum. Pengendara motor hanya tinggal melaksanakan, mengubah arah motornya sesuai arahan polisi. Artinya iman seperti itu adalah iman yang masih harus dilanjutkan, berjalan dan dikerjakan. Begitu juga dengan orang-orang yang belum melihat Yesus mati di salib, namun sudah bertobat, maka keputusan untuk mereka nanti diselamatkan masuk surga, itu kemungkinan besar adalah saat Yesus dengan wewenangnya membuat kabar kemesiasannya. Dalam hal ini adalah kematiannya terdengar ke telinga mereka dan membuat mereka melihat kematian Yesus di kayu salib. Maka disitulah iman mereka selanjutnya diuji. Masalahnya di konteks saat itu, tidak diberitahu bahwa para muridnya langsung atau sudah diputarbalikan oleh Tuhan Yesus. Sebab dalam teks itu digunakan kata kerja aorist misalnya strafite kai geniste. Aorist adalah kata kerja yang tidak diketahui kapan selesainya. Jadi keputusan untuk bertobat dari para muridnya bisa saja terjadi saat itu. Tapi ending apakah mereka tetap bertobat belum diketahui sampai mereka menyaksikan Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Sebab sekali Rasul Petrus saja baru mengetahui Yesus adalah Mesias yang harus mati di kayu salib dan bangkit. Itu pada saat Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada Petrus. Kalau Yesus sendiri yang bermaksud supaya mereka yang diputarbalikan itu nanti mendengar kabar kemesiasan dirinya, entah lewat mulut orang, atau lewat matanya sendiri,
saat melihat Yesus mati dan bangkit. Itu artinya mustahil Yesus membiarkan ada yang bertobat dan besoknya orang itu mati tanpa dengar kabar Injil itu. Jadi pertanyaan Dondi ini cuma hayalan dunia 3 dimensi. Tidak mungkin ada orang yang dikatakan bertobat, tapi tidak sempat mendengar kabar kemesiasan Yesus karena besoknya keburu mati. Karena bertobat yang dibilang di situ satu rangkaian, sampai dia mengimani kemesiasan Yesus. Sekarang, kita akan coba kembalikan bumerang sampahnya kembali kepada tuannya. Bagaimana dengan Islam sendiri? Untuk apa gunanya perintah sholat yang dibawa Muhammad? Toh nabi-nabi sebelumnya diklaim mereka sudah mengerjakan sholat. Meskipun jumlah sholat mereka selama sehari tidak dapat dipastikan berjumlah 5 waktu, ada yang berkata 2 waktu, yaitu subuh dan isya saja. Namun ada perbedaan tafsir juga mengenai kepastian siapa saja tokoh yang menjalankan sholat tersebut. Namun intinya, toleransi yang diberikan Allah Quran dari total harusnya 50 kali sholat dalam sehari. Atas saran Musa kepada Muhammad, menjadi hanya 5 kali sehari. Bukankah ini juga mengisyaratkan Allah Quran bisa mentolerir masalah jumlah? Dan di hadapan Dia, berapa banyak jumlahnya itu tidak menjadi persoalan, asalkan niatnya adalah beribadah? Lalu untuk apa ada penyempurnaan jumlah sholat? Jika jumlah sholat para nabi sebelum Muhammad saja tidak dipermasalahkan Allah Quran, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, sedikit sejarah. Karena dalam Islam dipercaya bahwa mereka yang sholat sebelum Muhammad lahir, misalnya para nabi sebelum Muhammad, dianggap sudah bersolawat ke Muhammad karena nur atau cahaya Muhammad sudah ada lebih dulu dibanding fisik atau tubuh jasmani Muhammad. Bahkan dari nur Muhammad inilah Allah Quran menciptakan alam semesta. Dan nur Muhammad ini pindah dari satu nabi ke nabi yang lainnya sampai di jasmaninya Muhammad kelak. Adam diriwayatkan pernah meminta ampun kepada Allah Quran dengan perantaraan sholawat kepada nama Muhammad, yaitu ketika dia berkata, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Adam bersaksi dengan jelas bahwa Muhammad adalah utusan atau Rasul Allah. Dan dikatakan karena itulah dosanya diampuni. Jadi apa fungsi fisik Muhammad dilahirkan? Kalau tanpa dilahirkan saja bukankah kalian percaya umatnya akan diampuni dosanya dan alam semesta sudah diciptakan? Bahkan setelah Muhammad lahir, sebelum dia diutus jadi Rasul dan Nabi dari Goa Hira, seorang pendeta yang merupakan saudara sepupu Hadijah istri Muhammad saja dikatakan percaya bahwa Muhammad adalah Nabi utusan Allah Quran, dan dia dipercaya masuk surga karena selalu bertasbih kepada Allah Quran. Sekali lagi di sini, apa fungsi kelahiran fisik maupun kenabian seorang Muhammad kepada pendeta Naufal yang sudah lebih dulu tahu Muhammad adalah utusan Allah lewat wahyu yang diberikan Allah Quran? Memang klaim ini bisa berangkat dari Allah Quran yang berkata dalam Al-Ahzab ayat 40 yang mengatakan, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad, mengatakan bahwa Muhammad pernah berkata perumpamaannya dengan nabi lain adalah seperti bangunan yang kekurangan satu batu bata lagi agar menjadi sempurna, dan dialah batu bata itu. Namun, kalau kita bicara soal ajaran kesempurnaan, Musa dan Tauratnya 101% bukan menjalankan hukum Islam yang dibawa Muhammad. Sholawat dengan berkiblat ke Baitullah di Yerusalem, disunat usia 8 hari, harus beristirahat di hari Sabtu, dan tidak diperbolehkan makan daging unta. Daud dan Zaburnya juga masih memelihara adat yang sama dengan Taurat Musa. Setidaknya masih berbicara tentang Allah yang ada di Israel atau Yerusalem bukan tentang Allah Quran yang ada di tanah Arab. Isa dan Injilnya juga tidak berbicara tentang tanah Arab, dan masih berpusat di Yerusalem. Bahkan tentang Isa, Quran sendiri mencatat bahwa kelak di akhirat pengikutnya tetap akan setia percaya kepada Isa dan Isa akan tetap jadi hakim mereka, karena Isalah yang akan turun terakhir di akhir zaman. Dalam Quran, Allah tidak memberitahu bahwa Isa akan membenarkan ajaran Islam yang dibawa Muhammad, maupun Isa juga sudah tidak membenarkan adanya poligami atau pernikahan lebih dari satu pasangan, sebagaimana dirinya juga tidak memiliki istri alias tidak menikah. Masing-masing Yudaisme dan Kristen sama-sama meyakini kesempurnaan itu datang dari Mesias atau Juru Selamat yang akan memimpin umat mereka dengan jaya. Jadi di mana letak kesempurnaan yang dibawa Muhammad bagi Yudaisme dan Kristen? Hal ini juga terjadi dalam konteks Arab Jahiliyah. Ketika sebelum Muhammad menjadi nabi, pendeta Naufal, Ubaidillah bin Jassi, Utsman bin Al-Huiritz,
Dan Zaid bin Amr sudah lebih dulu mensyiarkan kepercayaan mereka kepada penduduk Mekah tentang tauhid melalui kesaksian hidup dan keteguhan mereka, untuk tidak mau ikut menyembah berhala seperti yang dilakukan bangsa Quraisy saat itu. Pendeta Naufal bahkan sempat menyebarkan tauhid dan kitab Taurat kepada orang-orang di Mekah saat itu. Bahkan seorang pendeta Kristenlah yang dikatakan menyarankan Zaid untuk menganut agama Ibrahim sebagai agama benar. Karena menurut pendeta dari Mosul itu bahwa akan datang agama dan nabi baru bagi kaum Quraisy, dan menurut Islam itu adalah agama Islam yang dibawa Muhammad. Meskipun kalau diteliti, agama yang dibawa oleh pendeta Naufal ketika itu pun tidak jelas. Karena dalam Quran pun Nasrani jelas tidak menubuatkan adanya Nabi Muhammad dari seorang pendeta yang mendapat wahyu, melainkan melalui perkataan Isa versi Quran sendiri yang mengatakan akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Nama Ahmad sendiri menurut sejarah bukan hanya dimiliki oleh satu orang saja ketika itu. Bahkan penafsiran lain menunjukkan bahwa nama Ahmad dirujuk oleh Nabi Isa adalah sebuah sifat umum, yaitu seorang yang terpuji. Sebagaimana ditemukan dalam Alkitab Kejadian 29:35. Kemudian Lea hamil lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Katanya, "Kali ini saya akan memuji Tuhan." Kata memuji Tuhan dalam versi Arabnya adalah Ahmad al-Rab. Namun jika pendeta Naufal dan pendeta-pendeta lain versi Islam ketika itu menubuatkan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang membawa agama Islam bagi Quraisy, maka mungkin juga bahwa agama Nasrani versi Islam inilah agama yang dimaksud sebagai agama bagi kaum Quraisy. Apalagi ketika itu pendeta Naufal sudah menyalin kitab perjanjian baru ke dalam bahasa Arab. Dan sampai matinya, Naufal pun tidak mau keluar dari Nasrani, malah dia dijamin surga oleh Muhammad sendiri. Sebuah pertanyaan yang harus direnungkan kalian kaumnya Donditan. Singkatnya, setelah pertemuan Zaid dengan seorang pendeta asal Mosul itu, ia menentang kaumnya dan kepada kaum Quraisy Zaid berkata, "Sembahlah Tuhan Ibrahim," dan juga dia pernah berkata, "Tidak ada dari kalian yang sesuai dengan agama Ibrahim selain saya." Sumber ini didapat dari riwayat Hadrat Asma binti Abu Bakar, dari kitab Al-Bukhari dan dari kitab sejarah Usdul Gabah. Adapun malah menurut riwayat hadis Syahih Bukhari No 5499, justru melalui penolakan Zaidlah Muhammad yang waktu itu belum jadi nabi, tidak jadi memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kalau saja ketika itu Zaid tidak mengingatkan, mungkin daging itu sudah termakan Muhammad. Mulai saat itu sampai dengan masa kenabiannya, Muhammad tidak mau lagi memakan daging untuk berhala. Jadi, sekali lagi, setelah kita melihat kenyataan sejarahnya, apakah fungsi kelahiran fisik Muhammad dan fungsi kenabiannya? Apa fungsi wahyu yang diterima Muhammad kepada orang-orang yang sudah ada sebelum Muhammad lahir? Mungkin hanya Donditan dan pengikutnya bisa menerangkan kita.